أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam, tidakkah taro engkau memperhatikan ila kepada alladzina orang-orang yang utu mereka telah diberi nasiban bagian min dari al-kitabi kitab, yud'auna mereka diajak ila kepada kitabillahi kitab Allah, li untuk yahkuma ia menghukumi bainahum di antara mereka, summa kemudian yatawalla dia berpaling fariqun sebagian minhum di antara mereka, wahum dan mereka mu'ridun orang-orang yang menolak. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun. Tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi bagian pengetahuan kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian segolongan dari mereka berpaling dan menolak kebenaran. Dzalika demikian itu, karena annahum sesungguhnya mereka, qalu mereka berkata, lan sekali-kali tidak, tamassana menyentuh kami, annaru api neraka, illa kecuali ayyaman beberapa hari, ma'dudatin yang berbilang, wa dan gharra dia menipu hum mereka fi di dalam dinihim agama mereka, ma apa-apa kanu adanya mereka, yaftarun mereka ada-adakan. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja. Mereka terperdaya dalam agamanya oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Fa maka kaifa bagaimana, idza apabila jama'na kami kumpulkan hum mereka li pada yaumin hari, la tidak ada roiba keraguan fihi di dalamnya, wa dan wufiyat disempurnakan kullu tiap-tiap nafsin jiwa ma apa-apa kasabat yang dia kerjakan, wa dan hum mereka la tidak yuzlamun dizolimi. Wa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bagaimanakah nanti jika mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, dan setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya tanpa dizolimi? Qul katakanlah, Allahumma ya Allah, malika pemilik al-mulki kekuasaan, tu'til mulka tu'ti engkau memberikan, al-mulka kekuasaan, man kepada orang, tasya'u yang engkau kehendaki, wa dan tanzi'u engkau cabut, al-mulka kekuasaan, mimman dari orang, tasya'u yang engkau kehendaki.
Wa dan tu'izzu engkau muliakan man seseorang tasya'u yang engkau kehendaki. Wa dan tuzillu engkau hinakan man seseorang tasya'u yang engkau kehendaki. Biyadika di tanganmu al khair kebaikan. Innaka sesungguhnya engkau ala atas kulli syai'in segala sesuatu qadirun maha kuasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tuliju engkau memasukkan al-laila malam fin nahar ke dalam siang. Wa dan tuliju engkau memasukkan an-nahara siang fi ke dalam al-laili malam. Wa dan tukhriju engkau mengeluarkan al-hayya yang hidup min dari al-mayyiti yang mati. Wa dan tukhriju engkau mengeluarkan al-mayyita yang mati min dari al-hayyi yang hidup. Wa dan tarzuqu engkau beri rezeki man kepada orang tasya'u yang engkau kehendaki bi dengan ghairi tanpa hisabin perhitungan. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. La janganlah yattakhir ia mengambil al-mu'minuna orang-orang mukmin. La yattakhidhil mu'minuna janganlah orang-orang mukmin mengambil al-kafirina orang-orang kafir auliya'a sebagai wali min dari dunil mu'minina duni selain al-mu'minina orang-orang mukmin. Wa dan man barang siapa yaf'al dia melakukan dzalika yang demikian, fa maka laisa bukanlah minallahi dari Allah fi syai'in pada sesuatu illa kecuali an bahwa tattaqu kalian memelihara diri minhum dari mereka tuqatan sesuatu yang ditakuti. Wa dan yuhadziru dia memperingatkan kum kalian Allahu Allah nafsahu dirinya. Wa dan ilallahi kepada Allah al-masir tempat kembali. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin.
Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang dirinya atau siksanya, hanya kepada Allah tempat kembali. Qul, katakanlah, in jika tukhfu, kalian menyembunyikan, ma apa-apa, fi di dalam sudurikum, hati kalian, atau tubduhu, kalian menampakkannya, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya, wa dan ya'lamu, dia mengetahui, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu, dan Allah, ala atas kulli, tiap-tiap syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pada ayat sebelumnya dijelaskan beberapa perilaku buruk kaum Yahudi, ayat ini kembali menjelaskan perilaku buruk mereka lainnya. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana sikap dan respon orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Mereka diajak berpegang pada kitab Allah, baik yang tertera pada Al-Quran maupun kitab mereka sendiri, Taurat. Yud'auna ila kitabillah, untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka sendiri. Liyahkuma bainahum. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran tersebut disebabkan oleh kedengkian dan permusuhan. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Mereka berani melakukan hal itu adalah karena mereka berkata dengan penuh keyakinan, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja, yang selanjutnya akan diganti oleh orang Islam. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka kaum Yahudi telah terpedaya oleh keyakinan mereka dalam memahami ajaran agama mereka oleh apa yang secara sengaja mereka ada-adakan sendiri dengan menyimpangkan ajaran yang sebenarnya. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa kaum Yahudi berani menyepelekan azab Allah dengan mengingkari kebenaran yang dibawa Rasulullah. Barangkali karena mereka masih hidup di dunia, maka bagaimana jika nanti mereka, kaum Yahudi itu, kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan pada hari itu juga kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna atau setimpal sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Jika baik akan mendapatkan pahala, jika buruk akan memperoleh siksa, dan mereka tidak akan dizalimi, yakni dirugikan atau dikurangi sedikit pun dari balasannya. Fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat wahum la yuzlamun.
Setelah ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang ketidakmampuan seseorang untuk menghindar dari keniscayaan hari akhir sebagai hari pembalasan, hari tersingkapnya rahasia, hari terkuaknya segala kebohongan, maka ayat berikut menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah yang lain di dunia. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tidak seorang pun mampu mengangkat derajat orang lain dan memuliakannya kecuali atas izinnya, dan tidak seorang pun mampu menjatuhkan kekuasaan orang lain dan menghinakannya kecuali atas izinnya. Ayat berikut ini juga bukti kekuasaan Allah yang lain. Engkau masukkan malam ke dalam siang, tulijul laila fin nahar, sehingga siang menjadi lebih panjang daripada malam, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam sehingga malam lebih panjang daripada siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, seperti ayam dari telur, tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, seperti keluarnya telur dari ayam dan biji-bijian. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Inilah siklus kehidupan yang Engkau atur sedemikian rupa sesuai dengan kekuasaanmu, dan dengan kekuasaanmu juga Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki, baik yang taat maupun yang tidak taat, baik yang mukmin maupun yang kafir tanpa perhitungan. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jika demikian, maka tidak seorang pun yang mampu mempertanyakan karunia yang diberikan kepada siapapun, baik berupa kekuasaan, kekayaan, kemudahan mencari rezeki, dan lain-lain. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan kekuasaan Allah yang tak terbatas, yang salah satunya memberi rezeki tanpa perhitungan, maka ayat ini melarang kaum mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai wali. Janganlah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya menjadikan orang kafir, baik kafir secara akidah maupun orang yang bergelimang dalam kedurhakaan, sebagai wali, yaitu orang terdekat yang menjadi tempat menyimpan rahasia yang menyangkut kemaslahatan umum, melainkan orang-orang beriman. La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Barang siapa berbuat demikian, yaitu menjadikan orang kafir sebagai wali, niscaya dia tidak akan memperoleh perlindungan dan pertolongan apapun dari Allah, kecuali apabila yang kamu lakukan itu karena untuk siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka terkait dengan keselamatan dirimu dan kaum muslim. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri, yakni siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali semua makhluknya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir.
Ayat ini mengingatkan agar tidak seorang pun bersembunyi di balik kata-kata bohongnya untuk mengambil keuntungan pribadi, sebab semua pasti akan terungkap. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, Allah pasti mengetahuinya dan akan membalasnya sesuai dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Demikian karena Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga dengan kekuasaannya itu Allah mampu mengungkap rahasia hambanya dan membalas segala perbuatannya dengan seadil-adilnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir.